Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Sadaqallahul adzim. Baik Bapak Ibu ya, kita masih membahas surat Al-Mutaffifin ya. Namun sebelumnya boleh dibaca ya, Pak siapa nih? Bapak Ibu. Oh, gantian, siapa yang mau baca? Hah? Boleh? Bu Daswin boleh. Mic-nya udah dipegang belum? Oh iya. Ayat 31, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin ya. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka bergembira ya. Sekarang salahnya di mana nih? Kok kembali kepada keluarganya bergembira nggak boleh? Boleh gak kalau kita kembali kepada keluarga dalam keadaan gembira? Boleh. Nah sekarang masalahnya di mana nih? Apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka bergembira. Ya, boleh kan kalau kembali kepada keluarga gembira? Nah ini orang-orang kafir, dia kembali kepada keluarganya dengan gembira. Salahnya di mana? Ya, jadi salahnya ya, dia itu setelah mengolok-olok ya orang-orang beriman, orang-orang muslim, dia tuh kembali ke rumahnya gembira, seneng. Jadi seneng atas perbuatan jahatnya ya. Harusnya kan kalau orang yang normal ya, sesuai fitrahnya, perbuatan yang tidak terpuji kan harusnya malu ya gak ya. Enggak usah ditunjukkan, ini malah disampaikan kepada keluarganya, bahkan dia gembira bersama keluarganya ya, menceritakan tentang keburukan orang-orang beriman dan menjelek-jelekan gitu ya. Nah itu masalahnya, melihat orang udah dijelek-jelekin, udah ditertawakan, bahkan pakai gestur tubuh, mengedip-ngedipkan mata ya. Nah kayaknya seneng gitu kalau ngeliat orang mukmin, orang beriman merasa terhina, merasa diremehkan gitu. Dia gembira nyampe rumah.
Jadi ini adalah orang yang nggak normal sebenarnya, ya kan. Harusnya kan itu perbuatan yang tidak terpuji, harusnya kan ditutup-tutupin ya. Ya kayak sekarang misalkan orang maling, kan malu kalau diceritain sama anaknya, sama keluarganya. Atau dia misalkan mabuk terus di-share, kan malu ya harusnya. Nah ini orang-orang kafir justru malah dia gembira habis berbuat yang buruk, berbuat yang tidak terpuji, habis mengolok-olok dia malah gembira ya. Ya, itu kan kalau secara fitrah harusnya perbuatan yang tidak terpuji harus ditutupin, bukan malah dia gembira, bahkan diceritakan sama keluarganya ya. Ya kayak misalkan nih bapak-bapak nih misalnya sholat pakai sarung ya, dia nggak pakai celana nih biar semriwing gitu. Terus ada anak kecil iseng nih narik sarungnya, nah itu kan kelihatan auratnya. Nah, harusnya malu apa nggak malu? Nah, kalau malu berarti normal itu. Kalau dia bangga, wah berarti nggak normal. Nah orang kafir tuh justru bangga dia dengan perbuatan buruknya, berarti kan dia nggak sesuai fitrah gitu, nggak normal. Orang keburukan kok malah dia malah ceritain ke keluarganya gitu ya. Ya jadi mereka tuh udah melakukan olok-olok, mentertawakan, dia malah bangga. Kenapa? Karena dia itu nggak bisa argumen. Ya kayak sekarang orang-orang kafir, dia berbuat syirik. Argumennya apa? Dalilnya nggak ada. Kalau orang-orang mukmin, orang Islam ya bisa diajak diskusi, bisa diajak argumen. Karena apa? Karena ada dalilnya Al-Quran dan hadis. Ya kalau orang-orang kafir ya dia nyembah berhala, dalilnya apa? Nggak ada. Makanya dengan dia nggak bisa argumen, ya udah dia gunakan aja itu otot dan okol. Ya dengan mengolok-ngolok, ya menghina, meremehkan, karena ya nggak bisa diajak argumen, akhirnya hanya bisa menghina, meremehkan dan mengolok-olok ya. Ya jadi pada saat dia pulang kepada keluarganya, dia ceritakan ya, perbuatan dia dan dia gembira ya, bahkan dia bangga. Harusnya kan kita mengajarkan anak ya, istri dengan hal-hal yang baik. Ini malah perbuatan yang buruk disampaikan kepada keluarganya, dia gembira. Itu kan berarti perbuatan yang nggak baik, bahkan dia bangga dengan perbuatannya ini gitu ya. Nah ini kan berarti nggak benar gitu. Kok orang tua menceritakan perbuatan buruknya kepada anak dan istrinya ya, terus dia bahagia gitu. Tadi tuh ayah habis nyakitin si itu tuh, habis begini, terus dia seneng gitu ceritain, kan itu nggak benar ya. Nah, sedangkan malingnya semaling-malingnya maling gitu ya. Kalau misalkan ditanya anaknya mau jadi maling nggak, pasti dia bilang nggak mau. Dia pengen yang lebih baik lagi gitu. Dia nggak mau menceritakan keburukannya, atau dia nggak mau anaknya jadi orang yang buruk gitu. Ini malah anaknya, istrinya ya itu diceritain hal-hal yang nggak terpuji ya, itu sama aja kan ngajarin ya. Nah, jadi ini jadi kebanggaan malah buat dia ya, bisa mencelakakan orang muslim, bisa menjelek-jelekan gitu. Nah, ini ada contoh yang nggak boleh ditiru nih oleh orang-orang yang beriman ya. Sebab kalau seorang suami gitu ya harus memberi contoh yang terbaik buat anaknya. Misalkan nih kalau suami istri lagi ribut gitu ya, itu karena hilaf lah ya, itu harusnya kan nggak boleh dilihat sama anak-anak ya, karena ini kan hal yang nggak baik, betul gak ya. Nah ada gak kalau suami istri yang ribut terus anaknya nonton, ada gak? Nah ada ya. Nah itu akan
menjadi trauma anak-anak itu, dan anak itu bisa kabur dari rumahnya karena melihat ibu bapaknya ribut terus gitu ya. Nah, sehingga dia menjadi wah ini nggak benar nih, di rumah nggak nyaman gitu, akhirnya dia kabur. Bisa itu ya. Coba kalau kita perhatikan anak-anak pang, tau gak anak-anak pang yang sini botak, sininya rambutnya ini, terus kupingnya ditindik, hidungnya ditindik, ada yang bibirnya ditindik, ada yang lidahnya ditindik, terus ditato semua, ya kan? Itu mereka punya ibu bapak, bukannya mereka anak yatim piatu, ya. Mereka punya ibu bapak, tapi mereka lebih suka di pinggir jalan dekat lampu merah, tidur di emperan toko, padahal dia ada rumah, punya ibu bapak, ya. Bisa jadi karena dia setiap hari melihat ibu bapaknya ribut terus, akhirnya nggak ada kenyamanan, dia lebih nyaman di luar, tidur di emperan toko, kena debu, asap gitu ya. Karena apa? Karena melihat orang tuanya sering ribut ya, akhirnya dia nggak nyaman kalau keluar, padahal di luar tuh banyak serigala buas ibaratnya, banyak orang-orang yang nggak benar, sehingga anak-anak ini bisa terpengaruh gitu terhadap hal yang negatif. Nah makanya ini aneh kalau misalkan orang tua begitu berbuat buruk ya, lalu dia bangga, diceritain sama anak istrinya. Itu kan sama aja mengajarkan hal yang nggak benar, sedangkan kita aja nggak boleh gitu memperlihatkan orang tua ribut sama. Kalau bisa nanti aja tahan dulu ada anak, atau kalau anak udah nggak ada baru dilanjut lagi. Ya, karena itu akan mempengaruhi terhadap anak gitu ya. Anak bisa nanti kabur atau nggak ini gitu, nggak suka gitu ya. Jadi aneh gitu kalau seandainya ada orang yang bangga dengan perbuatan yang tidak terpuji. Jadi fakihin ini bisa diterjemahkan bangga juga. Tadi bisa diterjemahkan dengan gembira, bisa diterjemahkan dengan bangga, bisa diterjemahkan dengan menikmati ya. Ya. Nah, jadi bisa juga diterjemahkan dengan menikmati. Jadi orang-orang yang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir ini ya, dia itu ketika melakukan perbuatan jahat itu dia menikmati. Kenapa dia bisa menikmati kejahatan ya? Karena itu sudah mendarah daging sama dirinya. Nah, bisa terjadi seperti itu karena apa? Apa karena tiba-tiba? Pasti berulang-ulang ya enggak? Ya. Nah, karena sering dilakukan akhirnya dia mendarah daging. Kayak di sini aja dikatakan 2 kali nih Allah mengatakan wa ijan kolabu ila ahlihimun kolabu ya. Nah, kolabu padahal jaraknya dekat, diulang lagi kolabu. Wa ijan kolabu, dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, kolabu, mereka kembali lagi. Artinya apa? Ini dilakukan sering berulang-ulang sehingga jadi mendarah daging ya. Nah, biasanya kalau orang yang berbuat tidak terpuji ya, itu pertama kali dia melakukan hal yang tidak terpuji, biasanya hati kecilnya dia gelisah, resah ya, dia menolak. Nah, kalau ini diabaikan ya, maka hati kita nanti bisa jadi mati ya. Akhirnya ketika melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu udah biasa aja, udah nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa khawatir ya. Padahal ketika kita melakukan hal yang pertama ya, kita gelisah, resah, itulah yang sebenarnya kita masih normal ya. Tapi kalau kita abaikan ya, jeritan hati ini jeritan hati sebenarnya lah ya. Ketika kita melakukan hal yang negatif ya, itu yang pertama kita biasanya takut gitu. Nah, itu jeritan hati. Kalau kita misal menolaknya, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita abaikan gitu ya, kita ulangin lagi, akhirnya hatinya jadi mati, akhirnya jadi mendarah daging. Nah, ini kayak seperti orang-orang kafir ya, dia tuh mengolok-olok, menghina, mengejek, itu udah jadi
darah daging dia setiap hari itu kayak makanannya, dan udah nggak ada rasa gelisah resah itu, nggak ada rasa. Ya ada kan orang yang biasa kalau ngomong asal cablak aja karena dia udah nggak mikir orang mau tersinggung mau enggak gitu. Ada kayak seperti itu. Nah itu karena awalnya dia nggak memperhatikan, mengabaikan jeritan hati. Awalnya sih nggak enak gitu, tapi karena diabaikan akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya jadi mendarah daging ya. Nah ini juga nih, maaf nih ya kalau seandainya nauzubillah ya ada orang main HP, ketika melihat gambar yang nggak senonoh itu pasti hatinya gelisah tuh, resah, takut terketahuan, takut kelihatan, takut dosa gitu ya. Tapi begitu rasa gelisah dan khawatir itu diabaikan ya, akhirnya jadi ketagi ya. Jadi nyandu, nyari tempat yang posisi yang nyaman biar bisa lihat. Nah itu hati-hati itu ya. Nah kalau kita memperhatikan hati kecil kita itu masih normal, dan kita tolak masih normal. Orang-orang yang berbuat buruk, korupsi juga hati kecilnya sebenarnya nolak dia ya, tapi karena dia nggak perhatikan ya, hati kecilnya dipaksakan, akhirnya ya nanti jadi mendarah daging. Hal sekecil apapun dimanfaatkan untuk korupsi, bisa itu ya, karena udah mendarah daging. Nah jadi kita juga harus bisa memperhatikan hati kecil ya. Ketika hal ini nggak enak, kita gelisah, takut ketahuan sama orang, berarti itu hal yang nggak baik, udah langsung aja kita tolak ya. Sebenarnya itu orang melakukan perbuatan buruk ya, itu dia tahu bahwa itu buruk karena hati kecil dia gelisah gitu, tapi kebanyakan dia diabaikan sehingga akhirnya jadi biasa, dan akhirnya apa yang dilakukan itu dianggap wajar, lumrah gitu ya. Nah ini hati-hati nih ya. Nah orang-orang yang kafir bahkan dia menikmati ketika dia berbuat jahat, dia ketawa-tawa sama keluarganya, kan nggak bener itu. Ya bang, ya kayak seperti ini aja lah, kayak seperti anak yang kecanduan game ya kan. Awalnya kan dia main game gagal, yang level 1 gagal, coba lagi naik level 2, gagal, coba lagi, akhirnya naik level. Nah udah begitu naik level berikutnya udah nyandu, udah susah dilepas ya. Awalnya itu gagal lagi, coba lagi, nah kecanduan akhirnya ya. Nah jadi ketika yang pertama itu rasa gelisah hati kecil kita tolak, maka kita akan aman, karena kita tahu bahwa ini adalah nggak baik. Hati kecil sendiri kita tahu ya. Ketika kita mau melakukan hal yang negatif, lalu hati kecil kita gelisah atau takut ketahuan orang, maka itu berarti petanda nggak baik ya. Jadi nggak ada bilang maaf nih saya hilaf melakukan ini, sebenarnya dia udah tahu hati kecil dia ya. Ya, cuman karena udah ketahuan maaf hilaf. Ya, jadi nggak ada alasan sebenarnya gitu ya. Ya jadi itu ya, ada 3 level. Ada 3 terjemahan. Yang pertama tadi apa? Gembira. Yang kedua apa tadi? Bangga. Yang ketiga menikmati. Nah gembira di sini umumnya terjemahan gembira ya. Gembira juga ada 3 macam ya. Orang gembira boleh kan? Nah ini ada 3 macam. Yang pertama gembira yang dibolehkan, berarti apa? Mubah ya. Yang kedua gembira yang diharamkan. Yang ketiga gembira yang berpahala. Nah, dapat tadi. Ya, jadi gembira juga dibagi 3 ya. Yang pertama gembira yang dibolehkan atau mubah. Contohnya apa? Misalnya dapat gaji ke-13, gembira kan? Terus gembira lamarannya diterima. Nah,
atau gembira karena panennya melimpah, atau gembira misal ketemu teman lama, ya udah lama berpuluh-puluh tahun nggak ketemu, terus ketemu seneng gitu. Nah itu gembira. Yang penting gembira ini nggak boleh ada kesombongan. Nah itu mubah, boleh ya. Sekarang yang kedua, gembira yang diharamkan. Apa gembira yang diharamkan? Yaitu gembira atas kejahatan yang dilakukan terhadap orang kafir, ya. Orang-orang kafir itu melakukan kejahatan, dia gembira. Nah itu yang dilarang, ya. Jadi dia habis berbuat jahat, terus dia bergembira, entah sama keluarganya, sama temennya, seneng-seneng. Tadi habis ngejahatin ini, berhasil, sukses. Nah ini yang diharamkan nih, gembira nih. Udah berbuat jahat, ya, terus orang yang dijahatin sengsara, terus dia gembira. Nah itu diharamkan, gitu ya. Atau gembira yang diharamkan misalnya gini, anak nih pulang ke rumah beli nomor lotre, diomelin. Begitu ditanya dapat gak? Dapat, alhamdulillah. Nah, itu nggak boleh tuh, haram tuh, karena nggak boleh kan judi ya. Begitu dapat gembira, nah itu nggak boleh ya. Atau gembira ketika dia mendapat jabatan dengan cara yang curang ya. Seneng dia anaknya bisa dapat posisi yang tinggi karena nyogok atau dia berbagai cara, akhirnya dia gembira anaknya naik jabatan atau dia naik jabatan. Nah itu juga diharamkan, gembira dengan cara yang curang gitu ya. Atau gembira, nah ini yang sering terjadi nih, melihat penderitaan orang ya. Ngelihat orang susah seneng, ngelihat orang seneng kita yang susah. Nah itu diharamkan juga itu ya. Ini ada nih di surat apa ya, surat Ali Imran ayat 120 kalau nggak salah ya. Ya, Ali Imran 120 ya, itu ngelihat orang seneng susah, ngelihat orang susah seneng gitu. Ali Imran coba ayat 120. Ya. Nah, nih intam saskum hasanah ya. Jika kalian mendapati ya kebaikan, tasuhum, mereka sedih, susah. Wa in tusibkum sayi'a, dan apabila kalian ditimpa kesusahan, yafrahu biha, mereka senang dengan kesusahannya orang itu. Nah ini juga nggak boleh, diharamkan ya. Jadi gembira ada yang diharamkan juga. Yang ketiga, gembira yang berpahala ya. Jadi gembira yang berpahala seperti apa? Gembira ketika kita mendapatkan karunia atau hidayah dari Allah ya. Ini ada di surat Yunus, surat 10 ayat 58 ya. Ya. Udah belum? Kul, katakan Muhammad, bifadlillah ya, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fabijalika falyafrahu, maka yang demikian itu hendaklah bergembira. Huwa khairun, dia lebih baik mimma yajma'un, dari terhadap apa yang mereka kumpulkan ya. Jadi Allah menyuruh Muhammad, katakan Muhammad ya, apabila engkau mendapatkan karunia dan rahmat, hendaklah bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan ya, dari harta segala macam ya, itu lebih baik. Jadi kalau misalkan kita ini dari miliaran orang yang ada di dunia, kita termasuk yang mendapat hidayah masuk Islam, itu kita harus gembira ya. Karena orang yang masuk surga adalah orang Islam ya. Jadi kita harus gembira, dan kita juga harus gembira ya. Kita termasuk orang yang dapat petunjuk, bisa mengenal sunnah-sunnah Rasulullah ya. Jadi dari miliaran orang Islam ya, kita termasuk orang yang mengenal
sunnah-sunnah Rasulullah. Nah itu termasuk satu hal yang yang menggembirakan, karena ini adalah hidayah atau rahmat dari Allah ya. Karena nanti ya ketika di akhirat orang-orang Islam tuh nanti pada datang ke telaganya Rasulullah, telaga Kausar, lalu sama malaikat dihalang-halangin tuh, dihalang-halangin, nggak boleh minum. Kata Nabi Muhammad, malaikat ini kan umatku juga, kenapa engkau halangi? Lalu kata malaikat, engkau tidak tahu ya Muhammad bahwa sepeninggal engkau ya, setelah engkau meninggal, orang-orang ini tidak melakukan apa yang engkau ajarkan, mereka malah melakukan hal yang lain. Apa kata Rasulullah? Kalau gitu pergilah, menjauhlah engkau gitu. Nggak dikasih minum itu ya. Nah, makanya kita bersyukur ya ketika kita dalam keadaan Islam, karena hanya orang Islam yang bisa masuk surga, dan kita bersyukur bahwa kita ini mengenal sunnah-sunnah Rasulullah ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutin? Nah, waktunya kalau lanjutin nggak cukup ya? Maaf Ustaz, tanya di Al-Quran kan ada 4, yaitu huruf saktah ya, di surat Al-Kahfi ayat 1, Yasin 52, surat Al-Qiyamah 75, ayat 27, Al-Mutaffifin ayat 14. Saya belum paham cara membaca, katanya harus ditahan sebentar, karena di sini Al-Mutaffifin ada di ayat 14. Tolong contohkan. Ya, terima kasih cara membaca. Ya, baik ya. Jadi saktah itu berhenti sebentar dan tidak boleh napas. Ya. Nggak boleh napas. Misalnya gini, kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Nah, jadi ketika kalabal berhenti tuh, tapi jangan napas gitu. Dan nggak boleh disambung bacanya, kalabar rona ala gitu. Jadi kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Nah, ketika berhenti nggak boleh bernapas, itu namanya saktah ya. Ada lagi yang lain? Cukup nih? Lanjut 10 menit ya, baik ya. Selanjutnya ayat berikutnya ayat 32. Wa ijaru auhum qalu innaha ula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata, sesungguhnya mereka itu orang yang beriman sesat ya. Nah, ini orang-orang beriman itu akan selalu mendapat ujian dari orang-orang kafir ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman ya, kita semua nih ya, itu pasti nanti akan mendapatkan ujian dalam keimanan kita ya. Bahkan orang-orang yang mendakwahkan ajaran agama Islam ya, itu ujiannya lebih berat lagi gitu ya. Kayak seperti dikatakan oleh ini ketika Rasulullah mendapatkan wahyu ya, dia kan dalam keadaan baru pertama nih ya, gelisah, sakit, akhirnya diajak sama istrinya Khadijah menemui pamannya yang bernama Warokah bin Naufal. Lalu diceritakanlah kejadiannya ketika di Gua Hiro sama Rasulullah. Apa kata Warokah? Ya, ini seperti apa yang dialami oleh Nabi Isa ya, ketika bertemu malaikat. Jadi ini adalah wahyu. Lalu kata Warokah bahwa nanti engkau akan menghadapi ujian yang berat ya, dengan membawakan ajaran ini. Jadi setiap orang yang membawa ajaran agama maka akan diuji berat ya, termasuk orang-orang yang beriman ya. Rasulullah mengatakan apabila orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, maka dia akan diuji ya,
Diuji bukan hanya diuji sebentar, bisa jadi sampai akhir hayat. Ujian kan juga macam-macam, ada yang enak, ada yang nggak enak. Kalau kita suruh milih pengennya ujian yang enak ya. Tapi apakah kalau kita diuji dengan ujian yang enak, apakah kita bisa lulus? Belum tentu ya. Kalau kita dikasih sehat mulu, bisa jadi nanti kita kufur. Dengan fisik kita kayak Fir'aun kan nggak pernah sakit, nggak apa, kufur deh. Kita dikasih kekayaan ya nikmat terus, nggak pernah susah, takutnya kufur ya. Jadi hanya Allah yang tahu ya yang terbaik buat umatnya. Mungkin dengan dikasih ujian yang susah, dia jadi dekat sama Allah, dia jadi taat beribadah. Kalau dikasih ujian yang enak malah jauh. Jadi ya terserah Allah lah, dia mau menguji apa ya, Allah yang tahu yang terbaik buat kita gitu. Tapi pada dasarnya ketika kita diuji ya, maka tetaplah kita beriman ya. Karena apa? Karena ujian itu untuk menghapus dosa ya. Jadi nanti ketika kita udah bersih ya, ketika kita mati kita langsung masuk surga. Karena apa? Udah bersih gitu dari dosa-dosa. Tapi kalau orang yang masih kotor menghadap Allah itu dicuci dulu ya. Dicucinya di mana? Di neraka ya. Nah makanya ketika kita menghadapi ujian ya, seberat apapun tetaplah kita beriman, istiqomah, karena nanti ganjarannya surga ya. Ya ujian meskipun sampai akhir hayat itu paling tinggi berapa tahun sih? 60-70 tahun ya. Udah kita istiqomah aja, tahan aja udah. Nanti insya Allah di surga itu bukan insya Allah, udah pasti kekal selamanya ya, lebih lama. Jadi ya udah, ketika kita menghadapi ujian sabar, tawakal ya, insya Allah ya. Kemarin kan saya ceritakan ya, ujian itu tidak mendatangkan pahala, tapi tergantung kita menyikapinya ya. Pernah kan saya sampaikan. Jadi kalau kita menyikapi dengan sabar, dengan tawakal, ridho, ikhlas, maka itu menjadi pahala. Tapi ketika kita menyikapinya dengan mencaci maki, marah-marah, menyalahkan Allah, tapi itu tidak menjadi pahala ya. Nah ujian ini kalau kita menghadapinya dengan ikhlas, ridho, dan kita tawakal, maka itu menjadi ganjaran pahala dan menghapus dosa-dosa kita ya. Jadi itulah ujian buat orang-orang yang beriman ya. Orang-orang kafir udah mentertawakan, terus mengejek, mengolok-olok dengan mengedip-ngedipkan mata, terus masih lagi dituduh lagi orang yang sesat tanpa ada alasan. Sesatnya di mana? Ini sama aja maling teriak maling nih. Sebenarnya dia maling nih. Dia yang sesat bilang orang beriman sesat ya. Nah, jadi orang-orang beriman itu ya ujiannya itu selalu diuji gitu. Ya, jadi kenapa orang-orang kafir itu mengatakan bahwa orang-orang beriman itu sesat, karena mereka ingin supaya orang lain tuh nggak ikut sama dia ya, supaya orang lain nggak beriman ya. Karena menganggap orang-orang beriman tuh ya apa ya, kok mau gitu ikut-ikut ajaran Muhammad, kok mau orang beriman ikut ajaran Islam, padahal kan kalau menurut dia nih ya, itu banyak aturan ya. Coba perhatian nih. Jadi kalau menurut orang kafir ya, orang-orang beriman tuh sesat ya. Sekarang makan babi dilarang, riba diharamkan, terus minum homer diharamkan, apalagi ya pokoknya yang dienak-enak diharamkan gitu ya kan. Terus ya padahal ya itu kan enak gitu, kenapa beribet banget, terus disuruh sholat 5 kali sehari. Terus orang di bulan Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Terus
orang enak-enaknya tidur suruh bangun sholat subuh, ya kan? Nah kalau orang yang ini kan dipikir wah ribet banget nih, ini sesat nih aturan. Padahal ya kalau orang beriman ketika dia melakukan sholat, ya ketika dia puasa itu hatinya jadi tenang. Nah orang-orang kafir ya dia taunya kenikmatan itu hanya fisik, ya. Jadi hanya fisik, dianggap wah dengan kenikmatan fisik itu akan senang, padahal ya ada kenikmatan psikis, kenikmatan hati. Jadi kalau misalkan orang yang beriman ya, dia taat menjalankan perintahnya, kayak kita habis sholat, habis ngaji, itu hati tenang nggak? Tenang ya, itu kenikmatan hati. Nah orang-orang itu menganggap kenikmatan fisik itulah yang diutamakan. Ya, justru banyak orang ngejar kenikmatan fisik. Ya padahal dengan dia memuaskan perut, memuaskan mulut, memuaskan mata, memuaskan telinga, itu nggak jaminan dia bisa tenang hatinya. Banyak orang-orang kaya ya yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Karena nggak tenang hatinya, nggak damai ya. Ya. Bahkan orang-orang terkenal ya yang dielulukan belum tentu hidupnya tenang. Ya. Coba kita lihat bintang pop raja dunia siapa? Michael Jackson. Matinya kenapa dia? Overdosis. Karena apa? Karena nggak susah tidur. Akhirnya dia minum obat tidur. Minum obat tidur dosis rendah, rupanya nggak mempan. Naik lagi dosis menengah. Karena dia udah nyandu nggak mempan. Akhirnya dosis tinggi. Dosis tinggi nggak mempan juga, akhirnya dibius pakai dosis rendah, nggak mempan, naik dosis menengah, akhirnya nggak mempan juga, naik dosis tinggi, akhirnya maut. Ya karena apa karena dia hatinya tenang, apa karena gelisah nggak bisa tidur? Gelisah. Coba kalau hatinya tenang, orang ngaji aja bisa tidur itu. Karena tenang deh. Nah, jadi nggak jaminan orang yang banyak uang itu tenang ya. Orang terkenal bisa tenang ya. Padahal itulah yang kita cari sebenarnya, orang beriman itu yang dicari ketenangan hati, ketenangan batin. Nah, mereka orang ya menanya ya. Apa udah selesai? Oh ya, sorry. Ya cukup ya waktunya kita hotmail Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wazukna tilawatahu ana al-laili wa adraban nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.